pelajaran kita yang kemarin? Ada. Dosen dulu ya. Nah, sebelum itu kita baca doa dulu ya. Siapa pimpin? Ada, Bu. Siapa ketua kelasnya? Nah, ada. Enggak, saya nggak ada kelas apa aja. Saya nggak ada kelas. Nah, ya, kita baca sama-sama doanya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Belum adabnya belum. Ada berdoanya kayak mana? Pensilnya dibawa berdoa juga. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Adam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Tetap saja. Muhammad Fahri Zaki. Ada, Bu. Muhammad Ibrahim Adam. Oke, Bu. Ada semuanya? Ada. Oke. Ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Enggak tahu, Bu. Khilafah Apa? Umar Umar bin Khattab. bin Khattab. Ada dibaca di rumah? Ada, Bu. Ada. Siapa? Ya, Ibu mau tahu. Ayahnya Umar bin Khattab siapa namanya? Enggak tahu, Bu. Umar bin Khattab. Hah? Khattab nama ayahnya. Oke. Kita membahas tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dia lahir di Mekah. Mekah. Enggak serius belajarnya nih. Simpan dulu pensilnya. Umar bin Khattab itu dia lahir di Mekah. Pada tahun 583 Masehi. Silsilah ayahnya bernama Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qurd bin Raza bin Adi bin Ka'ab. Panjang silsilahnya. Dia pakai kejut pun lebih lagi. Itu silsilah ayahnya. Silsilah ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Itu silsilah ibunya. Oke? Umar bin Khattab ini dia seorang pemberani. Siapa yang berani di sini? Berani. Umar bin Khattab dia orang pemberani. Julukan Umar bin Khattab apa? Tahu? Apa tuh, Bu? Julukan itu Al-Faruq. Beda, kebetulan dan kebenaran. Kebenaran. Apa tadi julukannya? Julukannya Al-Faruq. Oke? Bisa dipahami? Ini orang yang doakan oleh Rasulullah. Tahu doanya apa? Ya Allah, menjadikanlah agama Islam dengan Umar bin Khattab. Doakan langsung sama Rasulullah Umar bin Khattab. Istimewa enggak? Istimewa. Doakan langsung sama Rasulullah. Jika bukan sama Allah, masuk Islam ternyata. Masuk Islam Umar bin Khattabnya. Sama orang tuanya. Umar bin Khattabnya masuk Islam. Kenal tuanya. Adiknya udah masuk Islam terlebih dahulu. Tahu adiknya? Adiknya Fatimah. Dia masuk Islam terlebih dahulu. Dan akhirnya Umar bin Khattab menjadi pendukung dakwah Rasulullah. Berarti Umar bin Khattab abangnya dong. Abangnya. Umar bin Khattab ini sahabatnya Rasulullah. Kita selanjutnya ke kepribadian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dikenal sebagai saudagar, pedagang, sampai keluar jazirah Arab di berdagang. Umar termasuk orang yang dihormati dan disegani oleh orang kafir Quraisy. Kenapa? Kata Ibnu Mas'ud, dulu orang mengerjakan sholat itu takut sama orang kafir Quraisy. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, orang tidak takut lagi untuk mengerjakan sholat. Karena orang kafir Quraisy itu takut dia sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu orangnya pemberani, tegas, ngomong suka apa adanya. Sebelum masuk Islam, setiap Rasulullah berdakwah, dia selalu menentang. Nah, setelah Umar bin Khattab masuk Islam, yang tadinya Umar bin Khattab membantah, menentang Rasulullah, dia malah membantu Rasulullah berdakwah.
dia Umar bin Khattab orang pemberani. Setelah masuk Islam, siapapun yang menentang Rasulullah dia selalu ada di depan, dia selalu membela Rasulullah. Karena doa Rasulullah tadi, Rasulullah mendoakan apa? Biar mulia agama Islam oleh Umar bin Khattab. Kata Rasulullah kan, doa Rasulullah dikabulkan sama Allah. Yang tadinya hati Umar bin Khattab keras menentang Rasulullah, jadi luluh. Sehingga Umar bin Khattab Islam. Jadi kami sampai sini. Nah, jika Rasulullah SAW berhijrah, itu dia secara sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab enggak. Umar bin Khattab secara terang-terangan. Tahu maksudnya secara terang-terangan? Di hadapan orang banyak dia bilang bahwa dia masuk Islam. Sementara Rasulullah sembunyi-sembunyi. Karena waktu itu hanya beberapa orang yang masuk Islam kan? Jadi masih orang-orang tertentu yang masuk Islam. Masih pengikut Rasulullah aja yang masuk Islam. Umar bin Khattab enggak. Umar bin Khattab pemberani, dia nggak sembunyi-sembunyi, dia terang-terangan. Dia bilang sama orang kafir Quraisy, jika ada yang ingin ibunya kehilangan anaknya, jika ada yang ingin anaknya menjadi yatim, katanya, jika ingin istrinya menjadi janda, maka hadapilah aku sebagai domba. Tantang sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pemberani. Siapa yang jadi pemberani di sini? Pemberani. Umar bin Khattab itu pemberani. Oke? Dengan cara apa Umar bin Khattab berhijrah? Dengan terang-terangan. Oke? Bisa dipahami? Udah semangat nih? Udah makan nih belum? Udah? Ingat capek. Lari-larian ya tadi? Oke? Ketika Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, itu orang gak ada yang percaya. Ketegasan dia menerima Rasulullah, orang gak ada yang percaya seperti dia masuk Islam. Sehingga orang kafir Quraisy bilang, Umar bin Khattab itu tidak akan masuk Islam katanya, kecuali keledainya masuk Islam terlebih dahulu. Keledai, tahu hewan keledai? Dia keledai ini menyerupai kuda. Keledai. Orang kafir Quraisy, bebek duduknya tarik. Itu kata orang kafir Quraisy. Apa katanya? Umar bin Khattab tidak akan masuk Islam katanya, kecuali keledainya masuk Islam terlebih dahulu. Keledainya kan tak tahu apa. Tidak tahu apa keledainya. Itu kata orang kafir Quraisy. Sikap yang keras terhadap kaum muslimin berubah total. Dia menjadi pengikut Rasulullah. Dia menjadi pembela utama Rasulullah dalam berdakwah. Nah, bebek duduknya ada bebek duduknya. Nah, ketika Abu Bakar sakit, sebelum Umar bin Khattab jadi khilafah, sebelum itu tuh Abu Bakar menjadi khilafah. Nah, karena Abu Bakar sakit-sakitan, dia merasa dia tidak lama lagi untuk hidup. Dia mencari pengganti menjadi khalifah. Dia meminta Umar bin Khattab jadi khalifah. Kaum muslimin menyambut gembira, mendukung pengangkatannya sebagai khalifah. Pada tahun berapa menjadi khalifah? Ada yang tahu? 13 Hijriah atau 634 Masehi sampai dengan 23 Hijriah 644 Masehi. Sampai sini mengerti? Nggak semangat sampai sini mengerti? Mengerti. Oke. Kita lanjut ke kebijakannya. Pada masa khilafah Umar bin Khattab ini ada banyak kebijakan. Pertama, kebijakan dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini diajarkan dan disebarkan Al-Quran ke pelosok-pelosok negeri. Bersama dengan itu dibangun juga berbagai tempat belajar untuk mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, dan ajaran agama lain. Nah, terdapat 5 surat yang diwajibkan untuk dihafal pada masa khilafah Umar bin Khattab. Ada yang tahu? Surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah. Yang kedua An-Nisa, Al-Hajj, An-Nur, dan Al-Maidah. Ada berapa? Ada 5. Ada siapa yang bisa mengulang? 5 surat tadi. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Hajj, An-Nur, dan Al-Maidah.
yang kedua ada kebijakan pembangunan masjid. Selanjutnya ada kebijakan kesehatan masyarakat. Ada kebijakan pembagian wilayah administratif. Kebijakan pemisahan antara eksekutif dan yudikatif. Banyak lagi yang lainnya. Ini ada lagi ahlul halli wal akli. Artinya lembaga yang dibuat untuk menetapkan penyelesaian atau kesepakatan suatu hal. Nah, selanjutnya kebijakan permusyawaratan terbuka, kebijakan pembangunan pusat bendahara negara, dan ada lagi yang lainnya. Nah, ada yang tahu wafatnya Umar bin Khattab itu seperti apa? Umar bin Khattab itu mengenaskan. Kenapa mengenaskan? Kata Umar bin Maimun, dia berkata, pada pagi hari atau subuh sebelum terbunuhnya Umar, saya berada di antara Umar dan juga Abdullah bin Abbas. Jadi di antara siapa tadi? Di antara Abdullah bin Abbas. Ketika hendak melakukan sholat, pada waktu itu pada rakaat pertama Umar bin Khattab membaca surat. Suratnya panjang. Ketika suratnya panjang itu banyak orang berkumpul untuk sholat berjamaah dengan Umar bin Khattab. Namun tak lama setelah baca surat, apa suratnya? Pada Umar bin Maimun mendengar Umar membaca wa kana amrullahi qadran maqduran. Artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Nah, pas Umar bin Khattab membaca ayat yang itu, berhenti Umar bin Khattab membaca suratnya. Setelah itu terdengar jeritan. Apa jeritannya? Diiringi dengan takbir, Allah Akbar, kata Umar bin Khattab. Ada seseorang yang membunuhku, ada ahli menikahku. Ternyata yang membunuhnya siapa? Yang menikahnya siapa? Budak. Siapa nama budaknya tahu? Namanya budak namanya Abu Lu'lu'ah. Sebelum Umar bin Khattab meninggal, ya, ada khutbah terakhirnya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu meriwayatkan sebagian ucapan Umar bin Khattab. Ini katanya, aku melihat dalam mimpiku. Menurutku mimpi itu adalah tanda dari katanya ajalku, katanya. Kulihat seekor ayam jantan mematukku 2 kali. Itu ternyata khutbah terakhir Umar bin Khattab. Itu katanya di dalam mimpinya yang menceritakan. Nah, tibalah ada tragis tadi. Dia dinikah oleh budak bernama bin Abdullah. Dia penganut agama Majusi, bukan Islam. Oke. Nah, dari riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan Umar ditikam di pagi hari. Yang menikamnya adalah Abu Lu'lu'ah, budak dari Mughirah bin Syu'bah. Yang budak dari Mughirah bin Syu'bah tadi, dia cuma seorang budak. Kenapa dia menikam? Nah, pada saat itu tuannya bernama Mughirah bin Syu'bah tadi. Dia sebagai tuan itu, dia mengambil sebanyak 4 dirham uang dari Abu Lu'lu'ah. Karena dia bekerja sebagai budak penggilingan yang dijalankan dengan 4 dirham. Nah, Abu Lu'lu'ah ini terima. Dia mengajukan kepada Umar bin Khattab. Apa katanya? Wahai Abdul Mukminin, ada sebagai duitnya dan sungguh Mughirah memberatkanku dengan uang 4 dirham tadi. Bicaralah kepadanya agar memberi keringanan untukku. Abu Lu'lu'ah ke siapa? Ke Umar. Kata Abu Lu'lu'ah ke Umar. Terus apa kata Umar? Bertakwalah kepada Allah, kata Umar, dan berbuat baiklah pada tuanmu, kata Umar. Nah, Abu Lu'lu'ah itu tidak terima dengan ucapan dari Umar bin Khattab. Yang dia merencanakan untuk menikah. Sebelum itu dia mengatakan keadilannya untuk semua orang kecuali aku. Dia berencana untuk ketika pada pagi itu ternyata ketika
Subuh. Subuh. Nah, 13. Korbannya ada 13, 7 meninggal. Nah, setelah itu 7 meninggal. Nah, akhirnya sholatnya digantikan oleh Abdurrahman bin Auf. Tarik tangannya oleh Umar bin Khattab. Akhirnya Abdurrahman bin Auf yang menggantikan sholatnya. Dengan jamaah berseru, subhanallah, kata jamaah. Lalu Abdurrahman bin Auf melanjutkan sholatnya, tapi dengan surat-surat pendek. Tahu dikuburkan di mana Umar bin Khattab? Umar bin Khattab istimewa. Dikuburkan di samping kuburan Rasulullah dan Abu Bakar. Dikuburkan di samping dua sahabat. Oke, sampai di sini paham? Akhir, ada perjuangan Khilafah Umar bin Khattab dalam berdakwah. Pertama, mendirikan lembaga-lembaga yang mengatur bidang sosial dan hukum. Nah, yang kedua, mendirikan Baitul Mal. 3, menetapkan tahun Hijriah. Yang keempat, membuat mata uang. Kebijakan juga. Dalam perjuangan Khilafah Umar bin Khattab dalam berdakwah, itu dia membangun angkatan perang juga, mengatur gaji pegawai dan tentara, memberantas kebatilan dan berani dan bijaksana, dan yang terakhir memperluas wilayah kekuasaan Islam. Ada berapa tuh? 12. Ada 8. Kan? Yang meninggal tadi itu korbannya 13, yang meninggal tuh korban itu semua yang terkena. Bisa dipahami sampai sini? Paham? Nah, biar lebih paham kita masuk ke contoh soal ya. Ada. Oke, kita bahas latihan tadi ya. Kita bahas dari nomor 1. Umar bin Khattab adalah seorang yang pemberani. Ia dijuluki sebagai Al-Faruq. Al-Faruq. Ya. Yang artinya Pembeda kebatilan dan kebenaran. ya, betul. Yang kedua, Umar bin Khattab hijrah secara terang-terangan. Betul? Betul. Terang-terangan ya. Nah, yang ketiga, sebutkan 5 surat dalam kebijakan Umar bin Khattab yang harus dihafal. Apa aja? Pertama, Al-Baqarah. Yang kedua, An-Nisa. Yang ketiga, Al-Hajj. Yang keempat, An-Nur. Yang kelima, Al-Maidah. Betul? Betul. Dan yang keempat, nih, siapa nama budak yang menikam Umar bin Khattab? Abu Lulah. Dengan Belati bermata bermata ya.